Assalamualaikum Bu Lili, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dede. Siang juga Ibu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Tadi sih pulang jam 12, izin pulang dulu mau Zoom. Jadi sekarang di rumah. Kalau kemarin di sekolah, sekarang di rumah aja. WiFi-nya Iya. udah mulai normal lagi. Iya, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Amin, amin. Oh iya Bu, kemarin katanya Ibu ingin bercerita ya. Apa ya itu Bu? Iya, biasa ini situasi di kelas, Bu. Iya. Kira-kira masalah apa tuh Bu? Situasi di kelas ya tidak seperti yang sudah-sudah gitu. Sepanjang pengalaman mengajar, rasanya tahun ini benar-benar berbeda menghadapi karakter murid juga yang berbeda lagi gitu. Jadi kalau dulu kita masuk, anak-anak itu bisa cepet kondusif, belajar langsung kondusif gitu. Tapi kalau sekarang rasanya kok sulit sekali gitu untuk membuat suasana kelas jadi kondusif gitu. Gitu ya Bu ya. Terus bagaimana tuh Bu kondisi sekarang? Jadi kita perlu mengulang-ulang atau terus-menerus menegur anak-anak gitu. Ketika kita masuk, anak-anak itu tidak siap untuk belajar gitu. Maksudnya kita sudah kondisikan sesuai dengan ya seperti biasanya kita mengajar gitu. Tapi yang kali ini situasinya memang anak sulit sekali untuk fokus. Pertama itu, kemudian asik gitu sama ininya sendiri, dunianya sendiri gitu. Iya, terlebih lagi sekarang jumlah muridnya yang lebih banyak gitu, ada 41 anak gitu. Ya, yang tentunya itu ya Bu ya, agak menguras tenaga, kemudian pikiran juga ya. Iya, gitu Bu. Terus ini Bu, kan ada tuh misalkan kegiatan yang paling seru tuh di pembelajaran Ibu, walaupun ya tadi sedikit ada trouble sedikit ya Bu ya. Iya. Ada sih yang sebenarnya mereka juga suka gitu ya, ketika kita memberikan game gitu. Kemudian dan paling suka mereka itu memang kalau yang saya perhatikan gitu, mereka tuh maunya tanya jawab gitu, game berupa pertanyaan gitu, siapa yang bisa jawab dapat poin. Itu memang mereka suka seperti itu gitu. Jadi suka nagih, bu nanti kalau pulangnya atau kalau selesai ini kita tanya jawab Bu, yang bisa dapat poin gitu. Atau apalagi kalau udah menjelang akhir pembelajaran tuh yang bisa pulang gitu. Nah itu mereka senang memang melalui game seperti itu. Iya sih Bu ya, anak-anak itu asik kalau dikasih pertanyaan seperti itu, apalagi kalau mereka mau pulang gitu. Karena mereka siapa yang duluan bisa menjawab boleh pulang seperti itu Bu ya. Nah tadi kan ada game pertanyaan, kemudian ada nggak Bu kegiatan yang lain selain tadi yang Ibu sebutkan, contohnya yang lebih menantang bagi anak-anak? Apa ya? Bagi anak-anak mungkin itu kalau biasanya saya yang membuat pertanyaan gitu ya, dan saya suka balik lagi. Sekarang gantian anak-anak yang buat pertanyaan, terus tulis di selembar kertas itu, masing-masing menulis di lembar kertas itu pertanyaan gitu. Kemudian saya buat lagi sih kayak gamenya itu. Jadi kayak bukan snowball, talking stick ya,
Itu jadi jadi dengan lagu, begitu lagu berhenti dialah yang memegang kertas itu, dan menjawabnya pertanyaan dari temannya itu gitu. Jadi kertasnya kan ada 41 itu, yang satu diputar gitu. Nanti kalau itu selesai ganti kertas berikutnya. Jadi itu paling Bu. Ya, ada nggak Bu rekan kerja yang bisa membantu Ibu atau berbagi pengalaman tentang permasalahan yang Ibu hadapi? Sebenarnya sih banyak sih ya, cuman kalau dari segi untuk menyempatkan waktu ngobrol dengan leluasa nggak banyak gitu. Jadi saya juga perlu lihat waktu sama kesibukan teman-teman juga. Tapi ada lah, karena saya mengajar kelas atas, jadi ya lebih enak lagi memang sama rekan yang sama-sama kelas atas. Misalnya ya di kelas 6 ini ada 6A 6B dengan sesama guru kelas 6, dan paling tidak kelas 4 5 juga alhamdulillah mereka sering juga sih bantu saya gitu. Iya. Itu kan ya tadi rekan sejabatnya kan bisa berkolaborasi ya membantu. Contohnya bagaimana tuh Bu cara yang mereka berikan untuk permasalahan Ibu? Ya, biasanya kalau misalnya untuk yang kadang kan karena ini kan anak-anak kenapa ya nggak fokus gitu. Jadi saya juga menanyakan riwayat di kelas sebelumnya gitu. Pertama nanya riwayatnya dulu sama guru sebelumnya yang pernah mengajar mereka gitu. Oh, si A, si B, si C ini seperti ini. Nah dari situ mungkin saya juga jadi mendapatkan ide baru, dan saya juga menanyakan juga sama beliau itu bagaimana mereka di kelas sebelumnya, lalu apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman itu gitu. Jadi kalau ternyata dengan yang mereka lakukan itu saya terapkan nggak bisa, berarti saya juga harus punya ide lain Bu gitu, supaya bisa mengatasi keadaan di kelas saya. Ide seperti apa tuh Bu yang kira-kira akan Ibu terapkan untuk depannya nanti? Salah satu teman itu maksudnya. Ya, ada guru kelas 5 memang. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya, teman-temannya selalu bersupport, terus berkolaborasi juga ya Bu ya. Terus ada nggak Bu trik bagaimana bisa mendapatkan ide baru yang tadi? Saya pertama sih dari teman-teman, keduanya juga dari komunitas belajar. Ya alhamdulillah dari grup KKG itu suka ada juga sih, walaupun tidak secara langsung tapi memberikan inspirasi buat saya. Terus saya juga banyak buka dari PMM. Di sana memang saya banyak menemukan juga sih ide-ide yang luar biasa dari guru-guru hebat di Indonesia gitu. Belum lagi di YouTube juga saya cari, dan beberapa artikel-artikel dari jurnal apa sih metode atau model pembelajaran yang terbarukan gitu, yang bisa diterapkan sama anak-anak zaman now yang mungkin mereka itu lebih agresif, kemudian lebih interaktif juga, lebih mengenal, lebih condong ke era digital gitu. Emang ini ya Bu ya, kalau zaman sekarang mah harus disesuaikan, benar kata Ki Hajar Dewantara, menekan anak itu harus disesuaikan dengan keadaan dan konteks zaman ya Bu ya. Ya, betul sekali Bu. Ya, apalagi sekarang terkadang murid kita itu lebih pintar ya dari kita, terutama IT gitu. IT. Soalnya ini udah pintar gitu, melebihin kita, padahal belum kita ajarkan gitu. Iya, hebat ya Bu ya, alhamdulillah. Kira-kira kapan tuh Bu bisa memulai ide baru tersebut? Ya secepatnya sih, karena kan kita menginginkan anak itu belajar bisa mencapai tujuan. Jadi
tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid ini bisa tercapai gitu secepatnya. Namun saya juga kan perlu mempersiapkan, membuat perencanaannya ya, paling tidak paling lambatnya gitulah seminggu lah Bu, paling lambatnya itu untuk mempersiapkan. Dan saya juga ada harapan bersama dengan guru yang lain itu kita berkolaborasi membuat semacam media pembelajaran interaktif, karena nggak bisa sendiri Bu. Kadang-kadang saya perlu bagian animasinya teman yang ini gitu, kemudian materinya atau gambar-gambarnya. Nah itu jadi kita buat dulu perencanaan, lalu kalau kayak gitu Bu, merancang media tersebut. Iya. Iya. Tentunya itu ya Bu yang kita menyesuaikan dengan keadaan ya Bu ya. Iya betul. Tadi idenya sudah ini ya Bu ya. Untuk lebih mefokuskan lagi hal apa yang akan Ibu fokuskan? Untuk fokus dalam pembelajaran ya Bu ya. Ya. Ya saya jadi yang saya paling ingin capai gitu adalah suasana kelas yang kondusif, karena apapun medianya, bagaimanapun metodenya, kalau suasananya tidak kondusif gitu rasanya tidak akan tercapai gitu. Jadi saya harus bangun dulu suasana yang kondusif supaya anak mau atau bisa belajar, termotivasi untuk belajar penuh semangat. Betul ya Bu ya. Jadi kalau anak kita tidak fokus, sehebat apapun media yang kita tayangkan, seasik apa materi yang kita jelaskan, kalau anaknya belum fokus, itu merupakan kendala juga ya Bu ya buat kita. Iya Bu. Iya. Mungkin karena ini ya Bu ya, sayang waktunya udah tinggal sedikit lagi. Ya. Jadi apa yang Ibu titik beratkan dari permasalahan Ibu yang sekarang Ibu hadapi? Ya untuk ini saya inginnya tujuan pembelajaran bisa tercapai gitu, tujuan yang diharapkan bisa tercapai, anak-anak juga senang belajar gitu, anak-anak juga akhirnya berhasil menguasai materi pembelajaran dengan asik dan menyenangkan. Ya. Materi pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Ya. Berarti itu dimulainya kapan tuh Bu? Sesegera mungkin Bu. Tadi seperti sesegera mungkin diusahakan itu kalau bisa kalau hari ini sudah selesai ya besok gitu kita terapkan itu untuk membuat anak-anak lebih senang lagi belajar. Iya. Oke, sukses selalu ya Ibu. Terima kasih nih atas cerita pengalamannya. Mudah-mudahan nanti pas kita ketemu lagi perkembangannya lebih baik lagi ya Bu. Ya terima kasih juga Bu. Jadi plong perasaan saya juga gitu coaching sama Bu Dede. Ya alhamdulillah termotivasi juga gitu. Oh iya ya, ada menanyakan ide baru apa ya itu juga akan saya terapkan di pembelajaran saya. Terima kasih banyak Ibu. Ya sama-sama, sukses selalu ya Ibu. Iya Ibu Dede. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Dede, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Lili, selamat sore. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Bagaimana Ibu? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan kita sehat terusnya ya Bu ya, bisa aktivitas terus buat anak-anak juga. Oke, baik Ibu. Tadi tuh katanya ada yang mau diomongin ya Bu ya. Sepertinya Iya, pembicaraan kira-kira apa itu Bu? Iya, biasa sih Bu. Kalau seperti kita mah ya, pasti tentang pembelajaran di kelas. Iya, sama dong ya. Ya, ini saya tuh lagi punya masalah gitu Bu ya. Sebetulnya sih bukan masalah juga, tapi ini sangat mengganggu saya. Saya kan memiliki anak ABK ya Bu ya. Yang mana saya itu agak merasa kesulitan karena notabene saya itu guru sekolah umum, bukan sekolah inklusif ya. Saya merasa kesusahan ketika anak tersebut gitu melakukan atau lebih ke dia itu tidak merespon apa yang saya inginkan. Jadi ada anak indikasi ABK gitu, kita kesulitan mengajar ABK tersebut ya Bu ya. Nah, kita kan akan obrolin nih sebenarnya apa sih yang ingin Ibu harapkan dari anak tersebut itu? Yang saya harapkan sih Bu ya, yang pertama dia mampu bersosialisasi dulu lah dengan teman-temannya, termasuk dengan saya. Kalau masalah pembelajaran mungkin itu option yang kedua, tapi itu pun ya menjadi tuntutan saya dan menjadi, makanya saya mau minta ini sama Ibu ya, minta arahan gitu. Jadi bagaimana supaya si anak tersebut bisa bersosialisasi, kemudian mampu mengikuti pembelajaran yang sudah saya lakukan. Pertama kan saya bertanya dulu ke guru yang sebelumnya, kemudian setelah dari guru sebelumnya saya bertanya juga ke orang tuanya. Nah, apa yang dikatakan dari orang tua dan rekan-rekan saya dari guru sebelumnya pun sama ya, sama. Ternyata ada permasalahan yang guru sebelumnya dengan saya itu sama Bu, permasalahannya itu hampir sama. Cuman saya kayaknya karena tingkatannya di saya kan kelasnya udah lebih tinggi gitu. Mohon maaf saya di sini bukan kalau istilah kasarnya mah kejam gitu, bukan. Saya menginginkan si anak itu di kelas 3, di kelas saya ya terutama ada perubahannya yang saya inginkan lebih positif gitu ya. Yang sudah saya tanyakan kepada orang tuanya, alhamdulillah saya sudah menerapkan ke anaknya. Saya coba apa yang diarahkan oleh orang tuanya sudah saya kerjakan. Kemudian selain dari orang tuanya, karena saya merasa saya itu ilmunya kurang gitu Bu ya, saya membaca dari literasi saya dapat di situ. Saya menggunakan dengan teknik Getspur ya, Getspur yang bantuan dengan melalui bantuan isyarat berupa tangan ataupun muka dan gerakan tubuh. Baru itu Bu yang saya lakukan. Iya. Lalu bagaimana dengan keadaan atau kondisi anak itu sebenarnya gitu Bu? Kondisi anak tersebut ini ya Bu ya, dia agak kurang pendengaran, tapi kalau nulis
nulis dia masih bisa, kemudian berhitung juga bisa, itu dengan saya memberikan isyarat gitu. Yang langkah pertama yang saya ambil, si anak tersebut duduk di depan saya harus duduknya itu harus di depan saya, karena saya pun juga yang mungkin ya Bu ya, bolak-balik ke bangkunya dia, karena yang lain pun sama, mereka juga membutuhkan saya, karena mereka juga sama berhak untuk belajar. Nah, jadi saya inisiatif si anak tersebut itu duduk di depan saya, kemudian saya memerintahkan dia coba ikuti yang di papan tulis, ditulis. Ketika dia lagi mood, dia mau menulis tuh Bu. Dia mau. Pas ada kalanya dia tuh tidak mau menulis. Jadi saya yang menulis. Tapi saya arahkan tetap dia yang mengerjakan. Nah, saya bantu kalau misalkan matematika, saya bantu dengan jari tangan saya, terus dengan jarinya dia, dengan menggunakan gerakan tubuh gitu. Alhamdulillah bisa Bu, bisa walaupun ya dengan bantuan saya. Kemudian untuk menulis untuk pelajaran yang lainnya, tulisan huruf dia juga bisa dengan bantuan dari saya juga. Yang kebetulan dia kan selain pendengarannya tidak normal, dia berbicaranya pun sama Bu, tidak normal. Jadi kondisinya seperti itu ya, dari pendengarannya, bicaranya kurang normal, tapi dia masih bisa sebenarnya menulis walaupun tidak sama seperti anak normal lainnya Bu ya. Tapi dia masih bisa juga berhitung juga. Nah, kalau saya simak tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa Ibu menginginkan sebuah harapan, dan itu menurut saya adalah kondisi ideal ya Bu ya. Kondisi ideal yang Ibu inginkan yaitu mampu sosialisasi, lalu ada perubahan gitu ya Bu ya, ada perubahan dari hari ke hari setelah dia mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Ibu. Di situ Ibu juga sudah lakukan cara-cara dengan literasi tadi ya, misalnya dengan gestur tadi. Nah, kira-kira ada nggak hal lain yang berbeda yang akan Ibu lakukan supaya bisa mencapai sesuai harapan ideal Ibu itu? Ini sih Bu, ada rencana saya ya. Mungkin saya akan memanggil orang tuanya untuk terlebih dulu saya mohon maaf Bu ya, untuk memeriksakan anak tersebut ke dokter yang lebih paham tentang permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Jangan sampai saya mengambil langkah yang salah gitu. Memang sih maksud saya itu baik supaya anak itu ada perubahan, tapi untuk menjaga perasaan orang tua gitu. Ya saya tetap harus berkoordinasi dengan orang tua. Ya mungkin itu yang pertama Bu, saya berkoordinasi dengan orang tuanya. Selain dari itu, mungkin saya mencari lagi literasi lagi ataupun kenalan saya yang lebih ahli di bidang tersebut. Oh iya, berarti apa sih namanya tadi yang dimaksud periksa dokter itu maksud psikolog ya Bu ya? Iya. Dari psikolog itu yang Ibu harapkan Ibu dapat apa gitu Bu? Yang saya harapkan sih Bu ada bantuannya dari dokter tersebut, ya tentunya ke orang tuanya. Nanti kan dari orang tuanya mengarahkan kalau misalkan ini dari dokter ini anak-anak saya itu harus seperti ini, kelakuannya seperti ini, ya mungkin seperti itu Bu. Jadi buat rekomendasi kita untuk mengambil langkah selanjutnya gitu ya Bu ya? Ya, mengambil selanjutnya ya, jangan sampai yang tadi seperti Ibu bilang, jangan sampai salah langkah gitu ya Bu ya. Kira-kira siapa yang biasanya atau kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu di sekolah gitu untuk ikut juga mengatasi masalah Ibu ini?
Selain dari rekan sejawat ya Bu ya, tentunya guru yang sebelumnya saya ini Bu memberdayakan siswa gitu ya, memberdayakan siswa yang kemampuannya lebih dari mereka gitu, jadi anggap anak saya itu lebih jadi diberdayakan anak tersebut menjadi tutor sebaya, karena yang saya perhatikan selama ini, yang telah saya pelajari dari awal saya bertemu dengan anak tersebut, ternyata teman-temannya itu mempunyai jiwa sosial yang tinggi gitu terhadap anak tersebut. Jadi mereka ketika saya meminta bantuan, coba karena ibu ini lagi dinilai gitu, nilai teman-teman kamu yang belum, jadi tolong coba kamu ajarin dulu ini si A ini gitu. Ternyata anak tersebut mau, dan alhamdulillah tersebut dengan senang gitu Bu ya, mungkin karena dia merasa dengan seusianya lebih paham dengan kondisinya, ya alhamdulillah si anak tersebut mau, dan teman-temannya juga mau ketika saya tugaskan untuk menjadi tutor sebaya bagi anak tersebut. Jadi itu sudah Ibu lakukan ya itu Bu ya? Iya, alhamdulillah sih Bu, dari kira-kira pas udah ada sebulanan yang lalu. Nah, dari sini setelah ada tutor sebaya itu ada perubahannya Bu? Alhamdulillah Bu, banyak perubahannya, dari dia sosialnya juga, dia lebih masuk dengan teman-temannya, dia bisa gabung dengan teman-temannya, kemudian teman-temannya lebih memahami, dan mereka lebih tahu kondisi temannya itu gitu. Jadi mereka memperlakukan si anak tersebut itu dia sama seperti anak yang normal, tapi dalam artian perlakuan ini ya Bu ya, untuk tingkah laku, tapi ketika pembelajaran mereka paham. Jika saya meminta bantuan mereka untuk jadi tutor sebaya, mereka bertindak selaku teman yang memberikan pengajaran gitu. Nah, itu bisa jadi kekuatan luar biasa Bu untuk tetap dilanjutkan gitu ya Bu ya, untuk supaya anak itu ada perubahan setiap harinya yang ke arah yang lebih baik lagi sesuai yang kita inginkan dan sesuai dengan tahap perkembangannya juga kodratnya gitu. Dan untuk rencana aksi yang tadi sudah Ibu sampaikan tadi itu kira-kira kapan Ibu mau memulainya? Secepatnya Bu, mungkin ya besok kita sekarang udah ngobrol ya Bu ya, alhamdulillah saya ini sudah terbuka gitu setelah ngobrol dengan Ibu ya, insya Allah setelah percakapan ini akan saya lakukan. Ya semoga ya apa yang sudah direncanakan bisa terlaksana. Jadi saya juga nggak sabar nih dengar berita selanjutnya tentang perkembangan anak tersebut, dan semoga juga ini juga menjadi ladang pahala kita ya Bu ya. Kita sabar membimbing dia, kita bisa menerima anak-anak itu apa adanya gitu, dan mudah-mudahan juga itu nantinya juga kita juga menjadi semakin punya kekuatan juga itu jika nantinya ada lagi anak, ya mudah-mudahan nggak ada, jika nantinya ada lagi anak yang seperti itu kita bisa lebih siap untuk mengatasi mereka, bukan mengatasi, maksudnya mendampingi mereka gitu ya Bu ya. Nah jadi benar nggak sabar nanti kabari ya Bu ya kalau misalnya udah dilaksanakan rencana aksi Ibu itu gitu. Semoga semua bisa terlaksana dengan baik gitu, Bu Dede. Ya, amin Bu. Satu mohon. Ini udah sesi terakhir ya Bu ya. Ya semoga kita bisa semakin meningkatkan semangat kita gitu. Adanya anak-anak seperti itu tidak membuat kita lemah, justru semakin membuat kita kuat dan semakin percaya diri, yakin kita bisa menjadi guru yang baik buat anak-anak kita gitu. Ya, nah itu Bu yang saya harapkan gitu. Ketika saya bercerita
eh, dengan ibu gitu. Alhamdulillah sekarang sudah tercerahkan dan insya Allah saya akan melaksanakan tadi yang ibu sarankan, dan juga semoga saya selalu dikasih kesehatan, kesabaran, dan saya bisa selalu mengaktualisasi diri saya, dan kedepannya apabila saya bertemu lagi dengan siswa seperti sekarang gitu, saya lebih siap dan mampu untuk menuntun mereka menemukan jati diri mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Iya. Iya, memang itu tujuan pendidikan kita ya Bu ya, menuntun anak menuju keselamatan dan kebahagiaan yang tingginya gitu ya Bu ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik Ibu, ini kita sudah di penghujung. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya, dan ini juga menjadi bahan pengalaman juga buat saya juga ya, suatu saat mungkin saya bertemu anak-anak yang seperti itu, saya pun bisa menanganinya gitu. Benar-benar saya melihat Bu Dede itu luar biasa itu ya. Ya, terima kasih Bu Dede. Selamat sore. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam.